Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain ada tambahan, wa in shoma, walaupun dia rajin puasa, wa shalla, rajin sembahyang, wa za'ama, dia berkata annahu muslim, aku ni muslim, tapi dia tetap munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik berada pada kerak yang paling bawah neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Sallallahu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil kaunaini was thaqalain, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, babun, bab taghliz. Taghliz diambil dari kata ghalaza, artinya keras. Kata ghalaza dalam Quran, lau kunta fazzan ghalizal qalbi, seandainya engkau berhati keras. Apa beda ghaliz dengan syadid? Ghaliz tak nampak, kalau syadid keras yang nampak. Hatinya keras, ghaliz. Taghliz keras, kuat. Uquwati, hukuman. Bab tentang kuatnya hukuman, kerasnya hukuman. Bagi siapa? Man amara bima'rufin, siapa yang menyuruh berbuat baik. Au naha an munkarin, melarang berbuat mungkar. Nyuruh sholat, melarang berzina, menyuruh puasa sunat, melarang korupsi, menyuruh berzikir, melarang lalai. Wa khalafa qawluhu fi'lahu, fi'la wa qulubi, tapi cakapnya bertentangan dengan perbuatannya. Menyuruh orang sholat tahajud, sholat subuh dia jam 8.30. Menyuruh orang berzikir, telinganya mendengar musik, mulutnya bercakap tak berhenti. Menyuruh orang puasa sunat, dia tak pernah puasa. Maka saya kalau sedang musafir, Bapak tak makan dengan kami Pak, gitu saya. Banyak jumpa jamaah, saya sedang puasa sunat Pak Ustaz. Dalam hati saya, Mak, aku tak puasa. Tapi untungnya saya ada sebabnya. Saya musafir, musafir terus. Makanya nanti adik-adik pulang ke kampung sesudah tamat dari kuliah di Pekanbaru, waktu mengajar ini, paksa-paksakanlah tahajud malam, paksa-paksakanlah bersedekah, paksa-paksakanlah berzikir agak 100 kali la ilaha illallah habis sholat subuh. Supaya apa? Supaya tak masuk dalam bab kerasnya hukuman orang yang menyuruh berbuat baik, melarang berbuat mungkar, tapi cakapnya bertentangan dengan perbuatannya, menyipak dia ke dalam, terasa itu menendang dia ke dalam. Alah, cakap aja kau. Tapi kalau kita amalkan, lapang kita menyampaikannya. Mudah-mudahan saya yang menyampaikan tidak termasuk dalam ancaman ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Manhaj Imam Nawawi setelah menulis bab
baru membuat ayat-ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, A itu apakah? Singkat bahasa Arabnya, A apakah? Makanya kamus terjemah Al-Quran panjang sekali terjemahnya. Kita kalau menerjemah buku-buku itu 100 halaman, itu terjemah bahasa Indonesianya, bahasa Melayunya bisa jadi 3 kali lipat, 300. Karena bahasa Arab singkat. Zahaba, 3 huruf. Zahaba. Terjemah bahasa Indonesia, dia seorang laki-laki sudah pergi. Qala, dia seorang laki-laki sudah berkata. Oke. Padahal cuma 3 huruf. Apakah? Jadi yang bisa mengimbangi bahasa Arab yang singkat ini bahasa Indonesia, mungkin bahasa Minang bisa. Ba'a. Sikit ya. Manga. Apakah? Ta'muruna, kamu laki-laki sedang memerintahkan. Ta'muruna, apakah kamu memerintahkan, menyuruh nas orang bil birri? Birri artinya baik. Birri baik, hasan baik, thayyib baik, jayyid baik, khair baik. Birri ketika berbakti kepada orang tua, dipilih Allah kata birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Birri kalimat baik yang paling halus. Coba kita tengok kata birru dalam Al-Quran. Wa inja la yadhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak mengusir kamu dari kampung kamu dan tidak membunuh kamu, mereka tak membunuh kamu, maksudnya orang kafir, tetangga kita di lingkungan ini ada orang tak Islam, mereka tidak membunuh kamu, mereka tidak mengusir kamu, antabarruhum, maka kamu boleh berbuat baik pada mereka. Apa maknanya? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, birrul walidain pada orang tua, antabarruhum pada orang tak Islam. Sebagaimana kau berbuat baik kepada ayah ibumu, begitu pula lah engkau berbuat baik pada orang yang tak Islam. Tengok halusnya ajaran Islam. Apakah kamu suruh orang berbuat baik, wa tansawna anfusakum, sedangkan engkau lupa diri, wa antum tatslunal kitab, padahal engkau membaca Alkitab. Kalau jumpa kata Alkitab dalam Al-Quran, tengok pembahasannya tentang apa. Kalau tentang umat Nabi Musa, berarti Taurat. Kalau cerita tentang umat Nabi Isa, berarti Injil. Kalau ceritanya tentang umat Nabi Muhammad, berarti Al-Quran. Ataniyal kitab, Allah memberikan Alkitab kepadaku, kata Nabi Isa. Berarti yang dimaksud Alkitab itu adalah Injil. Alif Lam Mim, dzalikal kitab, berarti yang dimaksud di situ adalah Al-Quran. Nah, tengok konteksnya. Wa antum taslunal kitab, padahal kamu membaca Alkitab. Wahai Bani Israel, kalian suruh orang berbuat baik, kalian sendiri lupa, padahal kalian membaca Taurat. Afala ta'qilun, kenapa kalian tidak berpikir? Apakah? 2 kali diulang. Ata'murunan nasa afala ta'qilun, kenapa kalian tidak berpikir? Ta'qilun diambil dari kata aqala. Aqala, akal. Jadi bahasa Melayu, akal. Orang Arab kalau dia pakai sorban, ditutupkannya di kepalanya, diikatnya pakai tali.
supaya sorbannya tak terbang di hembus angin. Tali yang mengikat di kepala itu apa namanya? Igal. Tulis Arabnya iqal, dari kata akal, iqal. Tapi karena orang Saudi Arabia menyebut qabtugi, igal. Tolong nanti kalau kau ke Mekah belikan aku igal, iqal. Iqal artinya tali. Akal nih, apa hubungan akal dengan tali? Akal mengikat hawa nafsu. Itu maka akal itu disebut dia dengan akal. Akal disebut tali kalau dia mengikat. Kalau nafsunya lepas berarti ikatnya longgar atau tak ada tali sama sekali. Maka kata orang Melayu, manusia itu dipegang cakapnya, kalau kambing dipegang talinya. Kalau ada manusia yang tak bisa dipegang cakapnya, ikatlah dia pakai tali biar dipotong Idul Adha. Memang si Fulan tuh cakapnya tak bisa dipegang, Pak Ustaz. Afala ta'qilun. Siapa yang wajib sholat? Muslim baligh berakal. Siapa yang wajib puasa? Muslim baligh berakal. Siapa yang wajib haji? Muslim baligh berakal, mampu. Akal. Afala ta'qilun. Yang membedakan kita dengan ayam, dibuka kepala ayam itu, dibuka kepala kita. Putih-putih yang ada di kepala ayam itu ada juga di sini putih-putih. Isinya 2 liter. Makanya anak megang anak jangan digoncang gitu. Sayang, goncang tak. Kalau dimasak beku dia. Makanya ada orang suka makan otak. Kalau dia di rumah makan, lah ya ada otak. Tidak ada Pak. Kalau pergi kita ke Palembang, masuk, ada otak. Maksudnya otak-otak. Tak ada otak, makan otak. Kurang makan, minum ayaka. Akal. Yang membedakannya akal, bukan otak. Karena semua hewan ada otak, tapi tak berakal. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa Allah itu ada, malaikat ada, neraka ada, akhirat ada, ruh ada. 5, mengapa? 5, mengapa? Taqulun, kamu bercakap, ma la taf'alun, tapi kamu tak beramal. Ada ustadz saya dulu waktu sekolah di Muallimin Al-Jam'iyatul Wasliyah Medan, Jalan Sisingamangaraja, Sumatera Utara. Namanya Ustadz Hafiz Yazid. Ustadz ini punya guru disebut dengan mazhab Syafi'i berjalan, saking kan hebatnya. Namanya Ustadz Lahmuddin Nasution, doktor. Dia tidak mau ceramah kalau tidak pakai kitab. Jadi tanya orang, kenapa Ustadz tak pernah ceramah tabligh akbar? Ceramahnya pakai kitab. Supaya kalau nanti aku ditanya Allah di akhirat, apa yang kau sampaikan? Nih. Jadi antum kalau tak mau diundang ceramah tabligh akbar, bawalah Riyadhus Shalihin. Beli 1 di Jalan Subrantas depan UIN, Mumtaz. Nah, beli 1 Riyadhus Shalihin, baca. Tak bisa datang, dengarkan online. Diminta orang kultum, mohon maaf ya, saya takut cakap saya ini nanti dituntut Allah, jadi saya membacakannya aja, itu lebih selamat lagi. Dari mana? Dari UIN Pak. Bisa isi pengajian di masjid kami. Saya terus terang kalau mengisi pengajian tak bisa. Allah, masa anak UIN tak bisa ceramah? Tak bisa, tapi kalau mengkhatamkan ini bisa insya Allah. Itulah.
Itu di gasnya kita kan gas belanja. Aku tumpul-tumpul terus terang nggak lepel saya. Ini lo menghatamkan ini lo boleh mau, insyaallah siap. Lima taqulun, kenapa kamu bercakap malah taf'alun, padahal kalian tidak. Anehnya zaman sekarang, kalau dulu kan banyak cakap kita itu orang tak ingat kan. Zaman sekarang cakap yang tahun lalu ada rekamannya dibandingkan orang dengan yang sekarang. Kau yang dulu, kau yang sekarang. Baru komen di bawah, jejak digital itu kejam bang. Jadi orang sekarang lupa dia apa yang dia cakap. Cakap sebelum pilkada, cakap sesudah. Ada semua rekam. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu bercakap? Ayo lagi sekarang ini. Nanti dia keluarkan orang video. Ini cakap kau 5 tahun yang lalu, ini cakap kau yang sekarang. Lima taquluna ma la taf'alun. Kaburo besar. Kabir besar, kaburo besar. Maktan, murka Allah yang paling besar. Indallah, murka Allah paling besar. Apakah kepada orang yang minum khamar, berjudi, berzina, makan riba? Antaqulu ma la taf'alun. Murka Allah yang paling besar adalah kau bercakap tapi tidak kau amalkan. Itulah maka saya segan ceramah nih Pak Ustadz, kata mahasiswa. Kenapa? Saya masih pacaran lagi. Putuskanlah. Malah susah. Saya susah untuk ngasih kultum puasa nih Pak Ustadz. Kenapa? Sholat saya masih bolong-bolong. Sholat ke masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berusaha. Yang sampai tak nyampaikan sama sekali. Orang dah berkumpul di kampung, dimintanya kultum, bawa kitab. Tapi kan tak mungkin saya kemana-mana bawa kitab terus. Cari PDF Riyadhus Shalihin. Cari PDF. Pada kesempatan ini saya takut ancaman yang disampaikan Ustaz Somad kemarin. Jadi saya membacakan Riyadhus Shalihin hadis nomor 198 dalam bab 24. Wa qala ta'ala, ayat yang ketiga, ikhbaran, memberikan kabar, berita, an Syu'aib, tentang Nabi Syu'aib alaihi salam. Wa ma uridu, aku tak mau, kata Nabi Syu'aib, aku tak mau, an ukhalifakum, bertentangan ila ma anhakum anhu, aku tak mau bertentangan cakapku dengan perbuatanku saat melarang kamu. Kularang kamu curang, rupanya aku curang. Kularang kamu riba, rupanya aku makan riba. Kularang kamu riswah, rupanya kamu menyogok. Aku tak mau bertentangan cakapku dengan perbuatanku dalam masalah larangan. Ustaz Somad itu kalau udah cerita tentang masalah riba, berapi-api riba. Tapi saya tengok di ceramah dia sering juga dia di bank konvensional. Berarti bertentangan lah cakap dia dengan perbuatan dia. Saya kalau ceramah di bank konvensional itu yang pertama dan terakhir, takkan diundang orang itu. Karena judul saya ceramah di situ, bahaya riba. Makanya berbisik orang salah undang gitu. Kita undang dia. Ceramahlah saya di BRK, Bank Riau Kepri. Kami Pak Ustadz mau resign dari BRK ini dulu, sebelum BRK ini berubah jadi bank syariah. Saya bilang kalau keluar dari BRK ini, duit BRK ini duit orang Riau. Keluar kalian orang Riau dari sini, datang orang luar Riau kemari mengurus duit Riau, habis duit Riau. Jadi Pak Ustadz, kalian tetap di sini karena ini tak lama lagi berubah jadi bank syariah, Islamic Bank. Kenapa BRK ini belum juga berubah jadi bank syariah?
Masih tersangkut di OJK Pak Ustaz. Kebetulan Pak OJK ada di situ. Saya bilang kalian kerja aja di sini sampai nanti berubah jadi bank syariah. Jadi dosa kami Pak Ustaz, Pak OJK ini menangani. Sambil ketawanya ngamuk kaki dacil. Kiki gitu kan. Tapi dalam hati mak aku juga nanggung. Alhamdulillah sekarang sudah 3 bank syariah. Bank MTB yang paling tua syariah, yang kedua Bank Aceh, yang ketiga Bank Riau. Bangga kita jadi Bank Riau. Di antara semua bank-bank provinsi ini kita lah yang nomor 3 syariah. Mudah-mudahan semua jadi bank syariah. Nah itu Ustadz kami tengok kemarin diundang di bank konvensional. Pasti Ustadz terima duit orang itu kan, tak pernah Ustadz tolak. Yang ada kan tolak bala. Tolak duit mana ada? Tak pernah saya tolak duit bank konvensional. Tapi tak pernah sekalipun saya makan duit. Anak bini kasih bank konvensional. Kenapa? Lalu kemana pergi duitnya? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, bunga peng tak boleh dimakan. Kalau gitu dibuang ke Sungai Siak, tak juga boleh. Jadi macam mana? Gunakan untuk masalih ammah, kepentingan umum yang dinikmati orang banyak. Bangunkan ke posyandu, boleh. Dibangunkan ke toilet WC, boleh. Bahkan ada sebagian ulama, duit-duit haram itu memang untuk ke toilet supaya ke tempat yang haram juga. Ada juga orang sekarang dibelikannya duit haram ini ke donat. Ini kan haram. Iya Pak Ustaz, karena haram inilah maka dia mesti kita mustahkan. Jadi kebetulan dulu di Pekanbaru ada acara boykot produk Israel. Takbir. Penceramahnya dari Jakarta. Sampai di airport, nampak Ustadz Tengku Zulkarnain penceramah ini makan donat Amerika. Tanya Ustadz Tengku, Ustadz tadi kan yang berapi-api mengatakan ini adalah haram, ini dari Israel. Kenapa Ustadz makan? Ini Israel, maka harus kita musnahkan. Ustadz Tengku, Allahumma begitulah nanti waktu kalian ceramah di kampung, kata Ustaz Somad dulu, Allahumma mengalir doa setiap kampung, mengalir doa. Itulah kita inginkan hidup ini. Akhirnya hidup hanyalah sepotong kenangan. Tinggalkanlah kenangan yang baik. Kami dulu sama-sama mengaji subuh. Kami dulu dari kos-kosan berangkat dari Sukajadi ke jalan Kamboja. Bukan senang cari jalan Kamboja. Aku 3 kali kelewatan Sungai Pinang. Bukan senang cari jalan Kamboja. 2 tahun kami menahankan lubang-lubang. Bukan senang cari jalan Kamboja. Aku kalau masalah simpang itu ingatkan. Kalau masalah lubang itu bisa lah. Aku yang tak tahan melewati kuburan ini ya. Akhirnya yang kalian lakukan sekarang ini jadi kenangan indah 20 tahun. Habis ayat, habis judul, habis ayat masuk ke hadis. Hadisnya nomor 198. Wa'an Abi Zaid, dari Abu Zaid, ayah Zaid. Nama dia Usama. Nama ayah dia Zaid. Anaknya Zaid. Nama dia Usama. Nama ayah dia Zaid. Orang Arab suka memakai nama ayah untuk anak, untuk mengenang ayahnya. Orang kita kepantangannya itu, karena menyebut nama ayah itu bagi orang kita pantang kan. Ini aja. Dulu tuh masih kecil asal tahu nama ayah orang. Ayah kau kan? Ayah kau.
Orang Arab senang aja nama ayahnya itu. Nama nama ayahnya Ali. Ali punya anak namanya Husain. Husain itu punya anak namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali. Untuk membedakan cucu sama atuk, yang atuknya Sayyidina Ali, yang cucunya Ali Zainal Abidin. Itu kan nama orang, siapa namanya? Ali Zainal Abidin, Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid yang di Malaysia, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri yang di Mesir. Ini suka orang memakai nama. Tempat saya belajar dulu, Darul Hadis Al-Hasaniyah, didirikan oleh Raja Hasan. Nama ayahnya Muhammad, nama atuknya Hasan. Berulang berapa kali Muhammad Hasan, Muhammad Hasan. Maka Hasan yang mendirikan Darul Hadis itu Hasan 2. Nama ayahnya Muhammad 5. Nama atuknya Hasan 1. Yang sekarang nih putra mahkota nih Muhammad 6. Anak Hasan 2, anak Muhammad 5, anak Hasan 1. Antum pun kalau mau mudah mengasih nama begitu dah. Somad, nama anak Mizyan. Mizyan itu nanti punya anak Somad 2. Jadi kalau pas ngirim tahlil, Ila Somad 1, Somad 2, Somad 3, Mizyan 1, Mizyan 2, kan tak payah ini ngapalnya kan. Ini buat nama panjang, payah membaca tahlil, payah akad nikah, mengingat dulu payah. Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel itu Mehmet 2, karena itu yang Muhammad 1. Mana tahu nanti itu mau buat nama, jadilah yang mudah-mudah. Zaman sekarang ini zaman aneh, nama yang semakin susah, payah, itulah yang dicari-cari orang. Ustaz kasih nama anak saya Pak Ustaz. Nama ayah kau siapa? Nama ayah saya Sulaiman Pak Ustaz. Nah, Ustaz, udah ada Pak Ustaz. Yang lain lah Pak Ustaz. Banyak Pak Ustaz. Jadi nama dia Usama. Usama artinya singa. Usama. Nama ayah dia Zaid. Sayyidina Abu Bakar ada tak namanya dalam Quran? Tak ada. Umar? Tak ada. Utsman? Tak ada. Ali? Tak ada. Khadijah? Tak ada. Aisyah? Tak ada. Aminah? Tak ada. Tapi Zaid ada dalam Quran. Falamma qada Zaidun watara zawwajnakaha. Ketika Zaid sudah habis iddahnya dengan istrinya Zainab, kami nikahkan istri Zaid dengan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nama Zaid dalam Quran. Falamma qada Zaidun watara. Jadi Zaid ini anak angkat Nabi. Surat Al-Ahzab 37. Zaid. Nabi punya anak angkat namanya Zaid. Zaid ini menikah dengan perempuan namanya Zainab binti Jahsy. Cerai Zaid dengan Zainab. Menikah Nabi dengan Zainab. Untuk apa pernikahan ini? Membatalkan hukum jahiliyah, ayah angkat tak boleh nikah dengan mantan istri anak. Antum punya anak angkat antum ini menikah. Dalam jahiliyah tak boleh. Diturun ayat. Zawwajnakaha, kata Allah, kami yang menikahkan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan si Zainab, istri si Zaid. Hebat Zaid nih. Pernah turun ayat khusus untuk dia. Waktu dipanggil nama dia Zaid bin Muhammad. Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad, turun ayat. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad bukan ayah si Zaid. Walakin Rasulullah,
tapi dia adalah Rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Ud'uhum li abaihim, sebut nama ayah kandungnya. Tak boleh punya anak angkat. Saya ingin punya anak perempuan. Anak pertama Mizyan Hazik Abdillah, yang kedua Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Nama anak perempuan udah disiapkan bagus-bagus, tak juga ada. Kasih kemanakan? Kasih ke anak jamaah. Ingin punya anak perempuan, diambil anak perempuan orang. Pas buat kartu namanya binti Abdus Somad, haram, tak boleh. Turun ayat untuk membantah Zaid anak Muhammad. Sebut nama ayah kandungnya, Zaid bin Harithah. Zaid bin Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah ini diangkat Nabi jadi panglima perang, umurnya 18 tahun. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah jadi Usamah bin Zaid. Usamah anak Zaid bin Harithah jadi panglima perang, umur 18 tahun. Sudah menaklukkan, sang penakluk. Al-Fatih 19, 20, 21. Umur kau berapa? Sudah 25 kau Ustaz. Apa yang sudah kau taklukkan? Hati dosen pembimbing pun belum takluk lagi Pak Ustaz. Belum sidang-sidang juga lagi. Itulah dia Zaid, Usamah bin Zaid. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda. Indahnya Zaid, Usamah. Nabi kan tak punya anak laki-laki, meninggal. Qasim meninggal, Abdullah meninggal, Ibrahim meninggal. Ada anak angkat Zaid. Zaid ini punya anak Usamah, macam cucu Nabi, sayang betul Nabi. Nabi angkat dia jadi panglima perang umur 18 tahun. Jadi kalau orang segan mau ngomong ke Nabi, ngomongnya ke Usamah. Usamah, tolong kau cakapkan ke Nabi. Usamah, ya, ada ini anak kepala suku mencuri. Tak enaklah hati kami memotong tangannya. Nanti kalau kami potong tangannya, apa kata orang? Itu anak siapa? Itu anak kepala suku yang anaknya dipotong tangan. Malulah dia. Kami mau bercakap ke Nabi, kami segan. Tolonglah kau menyampaikan ke Nabi. Sama. Sampaikan ya ke Nabi. Ya Rasulullah, ini dia anak kepala suku mencuri. Bisa tak kasih dispensasi, keringanan supaya anaknya jangan dipotong tangan? Oh, marah Nabi. Inna ahlaka man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu dibinasakan Allah gara-gara ini. Idza saraqa fihimus syarif, kalau yang mencuri itu orang mulia. Idza saraqa fihimud dhaif, kalau yang mencuri orang lemah, rakyat jelata. Aqamu alaihil haq, mereka potong tangannya. Wa idza saraqa fihimus syarif, tapi kalau yang mencuri itu syarif, orang mulia, anak kepala suku, taraku alaihil haq, mereka tinggalkan hukum. Wallahi demi Allah, lau saraqat Fatimah binti Muhammad laqata'tuha. Kalau anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangan. Waktu Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini, tak disebutnya nama anak Nabi itu. Kenapa Ustaz Somad tadi tak menyebut nama anak Nabi itu? Padahal jelas-jelas bunyi bahasa Arabnya. Lau saraqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadah. Waktu meriwayatkan hadis ini, Imam Syafi'i tak menyebut nama anak Nabi. Kenapa? Ta'adduban, beradab. Beradab kepada putri Nabi Sayyidatuna Fatimah alaihissalam. Itu sekelumit tentang Usamah yang meriwayatkan hadis. Apa kata Usamah? Nabi bersabda, yukta birrajul, nanti pada hari kiamat didatangkan. Atayati, datang. Utia yukta, didatangkan. Kau kemari datang?
Saya datang Pak Ustaz. Kalau saya didatangkan Pak Ustaz. Didatangkan maksudnya dibawa, didatangkan. Yuktabir rajul, didatangkan seseorang yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Fayulqa finnar, dicampakkan ke neraka. Didatangkan ke neraka, dicampakkan ke neraka. Fatandaliku, maka berserak aktabu batnihi, ususnya. Waktu dicampakkan dia ke neraka, pecah perutnya, berserak ususnya. Antum ambil kata, pukulkan ke lantai, pecah perut kata itu, berserak ususnya. Jangan antum buat, ini perumpamaan. Fayaduru biha, dengan usus terburai itu dia berkeliling. Dengan usus terburai dia berkeliling. Kama yadurul himar, sebagaimana keledai berkeliling firriha, di tempat penggilingan. Ini landasan, batu landasan. Di atas batu landasan ini dibuat batu bulat. Batu bulat ini dikasih kayu. Kasih kayu. Di ujung kayu ini ada keledai. Berkelilinglah keledai ini, matanya ditutup. Berkeliling tiap hari. Berkeliling dia keledai. Untuk apa keledai ini berkeliling? Untuk menggiling kacang. Kacang tanah itu keluar minyaknya, menggiling buah zaitun. Itu namanya penggilingan. Sudah terbayang? Keledai yang berkeliling tak berhenti supaya batu ini berputar. Berputar batu atas, menggiling ke batu bawah. Hancurlah jadi tepung. Begitulah orang tadi dengan perut terburai berkeliling di neraka, sebagaimana keledai mengelilingi batu penggilingan. Lalu fayajtan, apa maksud cerita ini? Pecah perut itu kan udah menyakitkan itu. Berkeliling penggilingan batu juga menyakitkan. Ketemu dua yang menyakitkan. Tak pecah pun usus sudah sakit. Ini dengan usus terburai berkeliling, bayangkan sakitnya itu. Substansi maknanya ini, ceritanya adalah menyakit. Azabnya menyakit. Dia jatuh mati, tak sakit. Terus kalau mati tak sakit. Ini tak mati. Setengah la yamutu fiha wa la yahya. Tak hidup, tak mati. Wa yajtami'u ilaihi ahlun nar. Berkumpullah semua penghuni neraka. Semua penghuni neraka berkumpul. Fayaqulu, bertanya, ya fulan, wahai fulan, malaka, kenapa kau begini? Kenapa azab kau ini ngeri sekali? Alam takun ta'muru bil ma'ruf. Bukankah engkau dulu yang berceramah menyuruh orang buat baik? Wa tanha 'anil munkar. Kan kau dulu yang melarang orang buat mungkar. Ada orang kirim meme wajah orang, lalu di bawahnya komen. Wajah guru agama ketika masuk neraka ketemu murid. Pernah antum dapat meme itu? Kau kenapa azab kau menyakitkan sekali? Dulu kan kau yang mengajak kami buat baik, kau yang melarang kami buat maksiat. Fayaqulu, dia menjawab, bala, ya, kuntu amuru bil ma'ruf. Akulah yang dulu menyuruh kalian buat baik. Wala atihi, tapi aku tak melakukannya. Wa anha 'anil munkar. Akulah dulu yang melarang kalian buat mungkar. Wa atihi, tapi aku melakukan. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun, disepakati alaih, atasnya. Maksudnya hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab mereka. Istilahnya muttafaqun alaih. Judul sudah, ayat sudah, hadis sudah, status hadis sudah. Yang kelima,
makna kosakata, makna kata. Tandalik, kan ada tadi di atas. Tandaliku aqtabu batni. Tandalik bidal dengan huruf dal, muhmalah tak ada titik. Kalau ada titik mu'jamah dal. Kalau tak ada titik dal. Makna artinya takhruju, keluar ususnya, pecah perutnya, keluar ususnya. Wal aqtab, aqtab artinya am'a, usus perut. Usus kecil, usus besar, perut kecil, perut besar. Makanan berjalan di dalam itu berputar 4 jam. Makan jam 8, 9, 10, 11, 12, lapar kali. Normal tuh kalau lapar 4 jam. Sikit-sikit lapar, mungkin bocor. Kau ini kenapa sih kejap-kejap lapar, kejap-kejap lapar? Aku Pak Ustadz habis operasi. Operasi apa? Kemarin maaf cakap, na'udzubillah, ada menyalah usus, dipotong. Jadi pendek usus. Sikit-sikit lapar. Pecah usus tutup mulai. Al-am'a wahiduha. Am'a itu bentuk jamak. Bentuk mufradnya singular, plural. Wahiduha kitbun. Jamaknya aqtab. Kita lanjutkan bab ke-25. Bab al-amri, perintah, biada, menunaikan al-amanah. Bab menunaikan amanah. Iman, aman, amanah. Akarnya 3 huruf. Alif, mim, nun. Saya mau pergi, kata tetangganya. Saya takut nanti Idul Fitri banyak pencuri. Maka saya tinggalkan kunci rumah nih ke kamu. Kau kan tak balik kampung. Nah, ini kunci kau megang ya. Kunci yang ditinggalkan itu namanya amanah. Kenapa ditinggalkan amanah ke dia? Karena orang ini amin. Orang ini jujur, bisa dipercaya. Iman, percaya. Amanah yang dititipkan pada orang yang dipercaya. Aman, merasa amanlah hati kita kalau kita titipkan pada orang yang dipercaya. Iman, aman, aman. Al-amin, orang yang diberi amanah. Amanah nih. Makanya Nabi Muhammad itu dipanggil Al-Amin. Kalau perempuan, Aminah. Kamu titipkan anakmu di perut dia, aman. Tak dipukulnya pakai botol. Dititipkan belanja ke dia, aman. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30, aman. Ada yang sampai tanggal 3 aja hilang dia. Nah, itu tidak amanah itu. Kau titipkan kehormatanmu kepada dia, aman. Perempuan yang menjaga itu disebut dengan amin. Al-amr, perintah. Biada'il amanah, menunaikan amanah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha, asal katanya Allahu, karena masuk innallaha. Asal katanya Muhammadun. Kalau masuk inna, Muhammadan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kau baca tadi Muhammadan? Karena ada anna. Itu kan inna dipangkal. Kalau di tengah, anna. Asyhadu anna Muhammadan. Kapan Muhammadun itu tak berubah? Tak jadi Muhammadin, tak jadi Muhammadan. Selamanya Muhammadun ada di kantor kehutanan. Ustaz Muhammadun. Ra'aitu Muhammadun, marartu bi Muhammadun. Inna Muhammadun.
kerja di rumah. Ya udah itu namanya. Innallaha Allah ya'murukum memerintahkan kamu antu adul amanat, letakkanlah amanah ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Pak Ustadz, ini zakat fitrah saya 3 kilo beras, amanah itu. Wahai amil zakat, serahkanlah ini kepada orang yang berhak menerimanya. Alhamdulillah Pak Ustadz, semua zakat fitrah sudah terlaksana semua. Alhamdulillah. Pas dicek, rupanya yang menerima zakat fitrah ini kawan-kawan dia semua, yang akan memilih dia pemilihan RT nanti. Dia kebetulan calon RT, diangkat jadi amil zakat, bagi-baginya. Pas ditanya, kenapa kau bagi ke dia? Ya, dia fakir miskin, apa salahnya? Padahal juru kampanye dia. Ini kita cerita RT ini, yang pula tersinggung yang lain. Pemilihan RT, Antu adul amanat ilahi. Qala ta'ala, inna aradnal amanata, kami menawarkan amanah. Kemana ditawarkan amanah ini? Alas samawat, ke langit. Langit, mau kalian menerima amanah? Wal ard, bumi, mau kalian menerima amanah? Wal jibal, kalau satu jabal, kalau banyak jibal, bukit. Gunung Sibayak, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung semua sudah. Gunung, mau kalian menerima amanah? Fa'abaina, kami tak sanggup. Ayyahmilna, untuk menerima amanah. Wa asfaqna minha, takut mengkhianati amanah. Lalu siapa yang menerima amanah itu? Wa hamalahal insan, manusialah yang menerima amanah. Langit tak mau, bumi tak mau, gunung tak sanggup, manusia mengatakan. Malah dia pula bertanya, ada amanah yang bisa saya tunaikan? Melobi pula. Innahu, manusia itu kana zaluman, zalim, aniaya, jahula, jahil, bodoh. Hadis pertama 199, an Abi Hurairah, dari Abdurrahman bin Sahar Dusi, Nabi memanggilnya ya Abahir, Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi berkata, ayatul munafiq, tanda orang munafik. Munafik diambil dari kata nafaq. Nafaq, tunnel. Ini bukit. Bukit. Kalau mobil naik ke atas terlalu tinggi, maka di lowong. Ini pintu masuk, ini pintu keluar. Itu bahasa Inggrisnya tunnel, tunnel. Terowongan. Bahasa Arabnya nafaq. Nanti antum pergi haji umrah itu tulis nafaq. Itu bukan tempat orang munafik. Terowongan. Kenapa orang munafik itu disebut terowongan? Karena ada pintu masuk, ada pintu keluar. Mukanya dua, muka ke sana, muka ke sana. Maka disebut dia munafik. Orang yang munafik. Tandanya halasun, 3. 1, idza haddatsa kadzaba, kalau bercerita bohong. Wa idza wa'ada, kalau berjanji akhlafa, ingkar. Wa idza tumina, kalau dikasih amanah khana, mengkhianati amanah. Muttafaqun alaihi. Hadis ini statusnya hadis yang paling tinggi. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Inilah hadis paling tinggi di bawah Al-Quran, hadis muttafaqun alaih.
Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain ada tambahan, wa in shoma, walaupun dia rajin puasa, wa shalla, rajin sembahyang, wa za'ama, dia berkata annahu muslim, aku ni muslim, tapi dia tetap munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik berada pada kerak yang paling bawah neraka. Na'udzubillah. Makanya diantara doa, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Nama sifatnya nifaq, orangnya munafik. Selamatkanlah kami dari munafik ya Allah. Amin ya rabbal. Itulah kaji kita sampai 6.10. Kita lanjutkan menjawab beberapa pertanyaan. Nanti selesai menjawab baru kita sholat sunat isyraq.